Halo sobat kontraktor HPAC, ketemu lagi di video saya yang ketiga. Tapi buat perusahaan kita ini video mungkin yang keberapa puluh. Nah, sebelum saya mulai, hari ini kita akan bahas tentang sistem tata udara pada rumah sakit, khususnya di kamar operasi. Nah, tapi sebelum kita mulai tadi, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Nah, habis itu kita sama-sama dengar. Oke? Jadi sesuai dengan kondisi sekarang kan kita tahu sendiri banyak kondisi karena infeksi ini cukup merajalela dari COVID-19, terakhir Delta, sekarang Omicron. Nah, di bagian sementara di bagian rumah sakit itu area yang paling penting adalah area kamar operasi. Di rumah sakit sendiri itu adalah sumber penghasilan yang cukup signifikan. Sisi kedua itu juga sumber dari perkumpulan infeksi atau bakteri atau jamur, karena di area tersebut adalah area yang paling penting di mana pasien itu dibedah. Jadi kita harus mengkondisikan ruangan tersebut benar-benar super steril, bukan hanya steril tapi super steril. Nah, bagaimana caranya itu dan bagaimana kita membuat itu, di sini kita sharing. Yang pertama kan nih, sistem tata udara di rumah sakit untuk mengendalikan infeksi. Nah, kita sama-sama tahu yang namanya infeksi melalui udara. Kita bicaranya tata udara nih. Tata udara itu berarti kan mengendalikan infeksi dari udara. Nah, supaya kita sama-sama tahu, yang pertama kan mikroba ada di udara atau bakteri ada di udara. Rata-rata mempunyai ukuran karena semua itu kan unsur yang hidup atau makhluk hidup. Bakteri dan jamur umumnya berukuran 0,5 mikron sampai 5 mikron. Sementara virus mulai 0,1 mikron sampai 1 sampai 5 mikron. Nah, di dalam kamar operasi itu ini semua ada. Jadi ayo kita sama-sama belajar. Ngapain ini? Solusinya apa? Nah, ini contohnya transmisi infeksi di udara. Bagaimana infeksi di udara itu menyebar? Kalau di kamar operasi, kita ngebahasnya dari awal ini adalah tentang kamar operasi, bukan yang lain-lain. Pertama, kontak sentuhan langsung itu dari si dokter atau perawat ke pasien. Itulah kenapa semua dokter atau pasien atau perawat itu masuk ke dalam kamar operasi pakai baju khusus dan sarung tangan supaya tidak ada kontaminasi dari dokter atau perawatnya ke pasien. Kedua, dari droplet. Jika mereka berbicara, kadang-kadang kan keluar sedikit cipratan lah atau air liur. Nah, kenapa semua sekarang disuruh pakai masker di dalam kamar operasi? Dari dulu sampai sekarang kan harus pakai masker supaya tidak terjadi cipratan atau kontaminasi ketika mereka sedang berdiskusi. Ketiga, transmisi melalui aerosol udara. Ini yang paling penting, karena tanpa sistem tata udara yang baik, sebagus apapun kamar operasinya sama aja, nanti efeknya kurang baik terhadap si pasien karena posisi pasien lagi dibedah di sana. Beberapa virus itu hidup pada permukaan. Jadi kenapa tadi disebut kamar operasi juga harus dibuat sedemikian rupa. Kalau bisa sesteril mungkin, penggunaan bahan, penggunaan lantai, penggunaan equipment, semua harus berdasarkan peralatan-peralatan yang sudah teruji. Supaya ya ini virus dapat hidup atau bakteri atau jamur itu dapat hidup pada permukaan. Apalagi permukaan itu berpori, pasti jadi sangat mudah buat berkembang biak. Nah, manfaat sistem tata udara ada nih. Kenapa harus dibuat sistem tata udara? Kita berada di Indonesia, jadi kita mengikuti sistem peraturan Menteri Kesehatan yang sudah dibuat. Banyak sekali dasar hukum yang ada. 2012, 2014, 2016, 17, 18, 19, 20. Sekarang masih ada yang 2021.
Ya, kita harus mengikuti itu semua. Walaupun masing-masing yang dikeluarkan adalah menaikkan dari standar yang sudah ada. Nah, di 2017 ini tentang kesehatan yang dibuat, bahwa sistem tata udara itu dibuat untuk sarana pelayanan kesehatan yang dirancang untuk satu, menjaga suhu dan kelembapan. Kenapa suhu harus dijaga, kelembapan harus dijaga? Itu untuk mencegah perkembangbiakan bakteri atau jamur atau virus. Kedua, mengontrol bau. Di dalam kamar operasi itu otomatis ketika dibelah pasti ada bau darah. Ada yang mungkin ada orang yang ngomong mungkin ya lupa sikat gigi ya, jadi ngomongnya agak bau-bau. Itu buat salah satu mengontrol bau. Ketiga, mencegah infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial ini kalau saya tidak salah, kebetulan saya bukan dokter, tetapi karena sering di bidang ini, infeksi nosokomial itu infeksi pasca operasi. Jadi setelah orang dioperasi, ini adalah infeksi yang terjadi setelah dia keluar dari masa operasi. Biasanya itu di belahannya atau mungkin ada jangkitan lain. Dengan tata udara yang tidak baik, sangat tinggi kemungkinan infeksi itu terjadi lagi. Karena ada kuman atau bakteri yang sudah nempel di lokasi yang dibelah tersebut. Nah, mencegah hipotermia. Hipotermia itu kondisi di mana pasien itu biasanya lagi lemah-lemahnya kena temperatur yang dingin sekali. Badan itu tidak bisa mengontrol temperaturnya. Jadi terjadi itu hipotermia. Mungkin nanti sama-sama baca lagi ya di Permenkes 2012 ada kenapa bisa terjadi hipotermia. Mengeluarkan udara yang tercemar seperti tadi. Begitu orang kita kan berposisi pada setiap manusia pasti perlu, setiap makhluk hidup pasti perlu bernafas. Kita mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan kondisi-kondisi lain. Ketika proses anestesi, udara ini kan di dalam itu tercemar. Kenapa tata udara kamar operasi itu harus benar-benar dikondisikan? Harus ada fresh air yang masuk, harus ada tingkat filtrasi yang baik, kelembapan yang baik, temperatur yang baik, aliran udara yang cukup smooth, tidak boleh kencang, tidak boleh terlalu cepat. Nah, ini semua ada fungsinya dan udara benar-benar harus ditukar. Terakhir, memfasilitasi penanganan udara. Nah, saya geser dikit, memfasilitasi penanganan udara untuk melindungi, ingat, melindungi pasien, petugas dan pasien dari patogen airborne dan meminimalkan risiko transmisi patogen udara dari pasien infeksi. Di sini yang ada pentingnya itu adalah kondisi positif negatif. Nah, kamar operasi ada positif negatif. Di sini bisa sama-sama belajar. Intinya fungsinya kita sudah sama-sama tahu. Standar spesifikasi untuk rumah sakit. Nah, ini teman-teman boleh lihat-lihat nih. Ini saya ambil dari salah satu yang ada di 2018. Jadi saya kutip masing-masing. Parameter sistem tata udara untuk suatu kamar operasi. 1. Harus bertekanan positif. Ini cerita adalah kamar operasi yang bertekanan. Tekanan positif atau kamar operasi untuk pasien normal. Kedua, temperatur ruangan 19-24 derajat. Jadi benar-benar harus dihitung kapasitas tingkat pendinginan AC. Apakah AC-nya dipasang kapasitasnya kecil, besar, atau cukup. Nah, kesalahan pemilihan akan mengakibatkan tidak efisiensinya dan tidak berjalannya sistem tata udara dengan baik dan benar. Total pertukaran udara disebutkan minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Nah, umumnya adalah jadi ada 2, pertukaran dan penggantian, atau disebut sirkulasi dan pertukaran udara. Di Permenkes disebutkan
Di 2012, 2014, 2016 disebutkan bahwa harus minimal ada 4 sampai 5 kali pertukaran udara. Artinya apa pertukaran udara ini? Udara benar-benar ditukar. Udara dalam dibuang, udara luar dimasukkan. Sehingga terjadi dilusi. Karena suatu ruangan yang tidak dikasih fresh air, dengan udara tersebut berputar-putar terus walaupun sudah dikasih HEPA filter, artinya apa? Udara cuma steril, tapi kandungan itu steril dari debu atau kuman atau partikel, tapi tidak menambah kadar oksigen atau kadar-kadar udara lain, atau tidak fresh kan udara di dalam. Kenapa harus adanya fresh air? Sementara tingkat ACH itu proses udara disirkulasi berapa kali berfungsi untuk itu menjaga tingkat partikel supaya di dalam itu tetap steril. Partikelnya tetap berapa partikel, kan ada kelas ISO 5, ISO 6, ISO 7 seperti itu. Kelembapan relatif tadi sudah disebutkan ya, 30-60%. Apakah harus 30%? Enggak juga. Selama dia dalam masih masa range-nya 30-60% cukup. Jumlah partikel debu, nah ini pilihan teman-teman, kita mau pakai ISO 5, ISO 6, ISO 7, ISO 8. Tapi yang disyaratkan adalah ISO 5. Yang disyaratkan adalah ISO 6. Kalau teman-teman mau desain di ISO 5, mantap. Kalau ISO 6 udah bagus. Kalau ISO 5 itu baru mantap. Jadi kita juga benar-benar menjaga pasien dan menjaga petugas. Ayo sama-sama. Jadi kita boleh bikin ISO 5 lebih baik lagi. Kalau nggak bisa, ISO 6 cukup. Distribusi udara laminar di atas meja operasi. Ini ingat, distribusi udara laminar itu punya batas velocity. Tingkat kecepatan udara yang lewat jangan lebih dari 0,5. Karena udara yang terlalu cepat akan meningkatkan resiko yang tadi disebut hipotermia. Udara yang cepat. Jadi kalau bisa smooth sesuai dengan di bawah 0,5 akan sangat baik. Sistem ventilasi nomor 7 nih. Sistem ventilasi udara harus terpisah satu ruangan dengan ruangan lainnya. Artinya apa? Satu kamar operasi punya satu sistem. Nah, mungkin beberapa rumah sakit yang dulu-dulu itu mereka mengadopsi sistem satu mesin buat 3-4 ruangan. Nah, di sini sebenarnya tidak baik. Kenapa? Ketika satu ruangan A dengan ruangan B punya masalah yang berbeda, satu infeksius, satu lagi tidak, otomatis ada kemungkinan terjadi penularan infeksi di sana, walaupun sudah dipakai HEPA filter. Ya kan, HEPA filter cuma 99,99%, masih ada yang lolos toh, dan kadar virus itu kan masih 0,1 mikron. Jadi memang sudah di 2018 sudah di-upgrade. Kenapa harus terpisah antara satu ruangan dengan ruangan lain? Terus nomor 8, penggunaan sistem HVAC dengan konsep efisien dan parameter yang terukur. Jadi benar-benar teman-teman, jangan cuma ngedesain aja satu kamar operasi pasang AC 20 PK. Ya nggak salah sih 20 PK. Cuma yang bayar listrik siapa? Kan emang rumah sakit bayar listrik gede-gede. Yang lagi nanti ujung-ujungnya bebannya ke pasien. Biaya BPJS kan nggak mahal-mahal amat bro. Jadi ya kita benar-benar efisien, hitungnya yang benar. Nah, solusi ini buat kamar operasi, positif pressure atau negatif pressure. Standarnya sama. Kita bicara yang positif, nanti desainnya berbeda. Bagian dalam harusnya sama. Yang berbeda adalah aliran udaranya kita atur. Positif itu kemana, negatif itu kemana. Jadi di zona suatu bangunan rumah sakit ada namanya area instalasi bedah. Nah, ini dibagi 5 kelas. Zona risiko rendah atau normal, di mana itu area paling luar. Itu seperti di luar instalasi area bedah, atau kalau di pasaran disebut
di luar area semi steril. Oke, baru ada zona 2, itu area penerimaan pasien. Begitu pasien masuk, sebelum masuk ke kamar operasi, ada area penerimaan pasien. Itu harus menggunakan AC dengan minimal pre-filter sudah ada di unitnya. Nah, terus masuk ke zona 3, kompleks kamar bedah. Ya, di sini itu biasanya di luar atau koridor kamar bedah. Itu di kondisi ini kita sudah harus pakai dua layer filter. Itu disebut pre-filter dan medium filter. Pre-filter itu adalah kategori tingkat penyaringannya 20-40 mikron. Kalau medium filter penyaringannya hingga 1 mikron. Jadi biar benar-benar cukup terjaga, dan fungsinya ini adalah koridor kamar bedah itu benar-benar sebagai tameng atau benteng, mencegah yang gede-gede tadi nih, karena filternya sampai 1 mikron. Kita di koridor ini mencegah kontaminasi dari luar ke dalam kamar operasi, atau sering disebut ruang ante atau ruang antara. Nah, baru zona 4. Zona 4 itu punya resiko sangat tinggi. Itu adalah di dalam kamar operasi tersebut. Dalam kamar operasi tersebut itu di sekitar ini sudah harus menerapkan sistem ISO 7. ISO 7 itu berarti ruangan ini benar-benar harus sudah steril. Menggunakan konsep minimal 3 filter. Pre, medium, HEPA. Ini adalah zona di mana petugas dan perawat atau dokter itu berada. Zona 5 itu area nuklei. Itu benar-benar super steril. Di sini syaratnya udah kita sama-sama tahu. Syaratnya adalah ISO 5 sampai ISO 6. Jadi teman-teman mau ngedesain ISO 5 bagus. ISO 6 oke, udah bagus juga. Oke, syaratnya apa? Nanti benar-benar diukur. Setelah selesai sistem jalan berputar, kita ukur berapa kadar partikelnya. Jadi kalau kadar partikelnya sudah benar-benar bisa sampai ISO 5 atau ISO 6, mantap, sudah bisa lolos. Nah, berapa sih ISO 5, ISO 6? Nah, kalau kita biasanya ngerancang, itu targetnya adalah ISO 5 buat di area nuklei. Jadi ini sebenarnya kita benar-benar mau memastikan suatu kamar operasi itu benar-benar steril buat petugas dan terutama buat pasien, sehingga siapapun yang berada di sana semoga setelah melalui prosedur operasi sudah bisa sehat dengan cepat. Nah, ISO 5 itu berapa? ISO 5 itu artinya kelas 100, atau di VET standar itu dia sebutnya kelas 100. ISO 6 itu kelas 1000. Maksudnya apa? Nah, kalau kita lihat di tabel ini, nih, itu 0,5 mikron, partikelnya 0,5 mikron, 3520 adalah partikel yang memiliki kandungan 0,5 mikron. 0,5 mikron nih, 0,5 mikron di 1 meter kubik. Artinya di udara 1 kali 1 kali 1 itu punya partikel 0,5 mikron dengan jumlah 3520. Nah, kenapa dia ada VET standar kelas 100? Ini maksudnya apa? Kelas 100 ini. Kelas 100. Di Amerika, mereka mengadopsi sistem cubic feet. Jadi sebenarnya sama aja. 3520 partikel dibagi cubic feet 3,53. Dapatnya 100, 35,3. Sebenarnya ISO-nya dapat. Jadi ya sama-sama ya, guys. Kalau ISO 78 ya teman-teman udah bisa lah hitung sendiri sobat. Nanti satu-satu pusing gua. Nah, sistem aliran udaranya begini. Kenapa kita bikin laminar? Atau aliran udaranya harus seperti ini.
Jadi bukan sekedar udah taruh di tengah aja, nggak bisa guys. Kalau bisa kita buat benar-benar seperti ini. Jadi apakah tata udaranya itu laminarnya seperti apa, mengarah aliran udaranya seperti apa. Fungsinya tadi menjaga petugas dari pasien infeksi atau mencegah pasien dari kontaminasi petugas. Saling jaga guys. Nah, Permenkes 2018. Kenapa? Karena di Permenkes 2018 mereka memberikan sampel contoh skematik diagram sistem tata udara atau sistem ventilasi pada suatu kamar operasi. Nah, kan bisa dilihat nih. Kita menggunakan sistem chiller. Rekomendasinya adalah menggunakan chiller. Tidak disebutkan harus menggunakan sistem chiller, tapi di Permenkes memberikan contoh skematik diagram AHU sesuai Permenkes. Makanya seperti ini. Di lapangan kan masih ada yang versi-versi lain, tapi ya semua boleh. Intinya kalau kita mengadopsi sistem Permenkes, rekomendasinya apa ya kita ikutin. Yang lain belum tentu salah, tapi juga belum tentu benar. Oke, di sini kita bisa menggunakan chiller dengan heat recovery. Jadi sistem pengontrolan kelembapan udara menggunakan air panas dari chiller tersebut. Kalau pakai yang biasa, kan biasa kita pakai electric heater. Ini kita cukup efisiensi di sini. Tapi benar-benar harus dihitung dengan baik dan benar. Oke, nah, kita lanjut. Nah, ini yang tadi sistem kedua. Pengontrolan kelembapan bisa menggunakan electric heater. Electric heater tentunya akan mengkonsumsi listrik tambahan. Kalau pakai heat recovery, memang panasnya gratis dari mesin tersebut. Oke, ingat ya guys, kalau pakai fan, kita pakai plug fan. Jangan pakai yang direct drive atau masih pakai belting. Belting itu ketika running, namanya belting, bahannya karet. Ketika running pasti ada ausnya. Ketika aus, artinya apa? Karbonnya banyak. Sisa aus kikisan itu akan masuk ke dalam HEPA, sehingga HEPA filter cepat kotor. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kalau bisa udah kita upgrade pakai plug fan, minimal plug fan. Kalau bisa pakai AC fan, itu lebih bagus lagi. Nah, sistem tata udara udah tahu harus ada fresh air, harus ada return ruangan, kontrol RH-nya, temperaturnya, velocity udara. Nah, kita biasanya menggunakan AHU. Sudah nggak nyaman. Kalau dulu masih pakai AC split duct, AC biasa, dikasih outdoor, dikasih indoor, terus pakai AC biasa, ditambahin booster fan, mixing box pre-filter, mixing box medium filter, HEPA filter sendiri, fan-nya masih pakai yang fan bawaan unit, tambah booster fan, ribet. Pakai electric heater lagi, ribet. Kalau semua bisa diakomodasi dalam satu AHU, why not? Kenapa enggak? Satu, kita akan dapat lebih presisi. Kedua, maintenance jauh lebih mudah. Semua ada di satu AHU. Siapin aja ruangan AHU-nya. Siapin ruangan AHU-nya, maintenance-nya mudah. Satu orang masuk ke dalam, copot-copot ganti filter, udah. Presisi, ducting tidak ada yang rusak. Bayangin kalau AC sendiri, pakai ducting sedikit, sambung sama mixing box, sambung lagi sama booster fan, sambung lagi electric heater. Terlalu banyak sambungan, resiko kebocorannya sangat tinggi. Jadi ya kita bayar listrik gede-gede, satu kamar operasi yang tadi mungkin sampai 20 PK, udara ini keluarin, di sambungannya bocor semua. Ngapain? Kalau bisa dalam satu AHU, ya why not kan? Kedua, yang tadi pertukaran udara kamar operasi harus diganti. Kalau diganti berarti kan pakai exhaust fan. Exhaust fan berarti menarik udara dalam dibuang keluar. Kalau udara dalam dibuang keluar kan otomatis yang terjadi apa? Nah, nanti boleh komen. Biasanya yang terjadi adalah udara dalam yang dingin itu kebuang.
walaupun itu termasuk udara kotor. Nah, dengan adanya ini kita pakai energi recovery system, unit ini akan membuang udara keluar, tetapi udara yang dibuang adalah udara kotornya. Udara dinginnya kemana? Diambil. Alat ini, energi recovery ini, mengambil atau menangkap semua sumber dingin atau udara dingin tersebut. Jadi udara dingin itu nempel di medianya, udara diganti. Artinya ada apa? Fresh air yang masuk. Fresh air udara luar cenderung lebih tinggi atau panas. Let's say udara ruangan kita setting 20 derajat. Otomatis udara di luar itu sekitar biasanya ya 30 sampai 35 derajat. Kalau fresh air masuk full, terjadi apa? Artinya 35 derajat masuk ke dalam sistem. AC akan kerja berat. Nah, exhaust 20 derajat, kebuang sia-sia. Sayang dong. Nah, kita akan alokasikan ini di zigzag. Di zigzag. Udara dingin keluar, udara panas masuk, bersinggungan. Sehingga apa? Udara yang masuk tinggal 27 derajat. Otomatis AC bekerjanya lebih ringan, turun 7 derajat guys. Itu listriknya gede banget. Sayang kan kalau kita bisa menghemat energi. Tadi kan disebutkan dengan konsep efisien, artinya penggunaan pemilihan barang harus benar. Kita pikirin dong, jangan main buang-buang aja ya. Sayang energi ini kalau kita bisa recovery, kita bisa manfaatkan lagi kan, keberlangsungan juga. Rumah sakit bayar listriknya lebih hemat, kitanya juga lebih pede lah, jadi punya kepuasan sendiri buat ngedesain suatu rumah sakit. Nah, masalah pada umumnya ini bukan berarti tidak benar, ini juga benar, tapi juga kalau ada yang lebih baik, kenapa enggak? Nah, kan lihat nih, kalau menggunakan perforated, biasanya itu mereka menggunakan stainless steel, terus pakai box. Di box itu dikasih udara masuk. Nah, masalah utama adalah box ini punya dimensi, umumnya 1,2 meter kali 60 cm. Intake udara yang masuk itu di tengah. Intake udara yang masuk di tengah. Otomatis ketika dia masuk di tengah, tekanan udara terjadi paling tinggi ada di tengah. Bayangin nih 1,2 meter kali 60 cm. Udara yang masuk mungkin 30 cm kali 30 cm. Artinya bagian tengah akan mendapatkan tekanan udara lebih besar. Sehingga apa? Udara yang keluar di bagian tengah jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada yang sudut. Disinilah konsep laminar itu tidak terjadi. Kenapa? Udara yang keluar lebih banyak di tengah. Tidak seimbang antara tengah sampai di sebelah sudut-sudutnya. Oke, terus antara satu HEPA filter dan HEPA filter lainnya ada sambungan, ada jarak. Ujung ketemu ujung. Udara yang gede di tengah sendiri. Otomatis sudut ini dapat aliran udaranya kurang bagus. Nah, ini banyak dipasang di rumah sakit yang ada. Sekali lagi, tidak berarti salah. Menggunakan HEPA filter sebagai laminar itu sudah sangat baik. Tapi kalau ada yang lebih baik, kita buat lebih baik. Asal jangan pakai AC split ya. AC split masih nggak bener banget. Orang yang dibelah di meja operasi, lagi dibelah, dikasih semburan AC, split lagi, nggak ada filternya. Infeksi dia tuh kawan. Kasihan banget. Cuma ya, kalau udah dengar, kalau bisa ganti, susun budget, ganti ya, upgrade lah. Kita ada solusi kok beberapa. Kalau memang nggak bisa pakai AHU, kita bisa yang lain supaya minimal konsep penggunaan HEPA filternya tersampaikan. Nggak bisa ISO 7, ISO 6, nggak bisa ISO 5, ISO 6. Kita bantu. Kalaupun memang budget yang nggak gede, budget kecil juga nggak apa-apa. Yang penting kita punya niat dulu. Kita ada beberapa rumah sakit daerah juga yang memang budget yang nggak gede, tetap kita kondisikan. Kalau punya budget gede, bisa lebih baik kita pakai bahan yang terbaik.
Kalau sampai tidak bisa, minimal kita pakai bahan yang cukup standar, tapi hasilnya dapat. Oke. Nah, tentang laminar flow yang seperti ini biasanya kurang merata. Velocity udara terlalu tinggi bagian tengah, bagian sudut-sudut kurang. Terlalu dingin, dan ini umumnya apalagi udah pakai AC split, wall mounted, atau AC kaset kadang-kadang terlalu dingin ke pasien, terus kelembapannya tidak diatur. Ingat, kalau kelembapannya tidak diatur bahaya, kumannya itu mudah berkembang biak. Nah, ini sebelah kiri dan sebelah kanan, teman-teman bisa lihat. Nah, yang ini dan yang ini sebelah sini. Kalau yang sebelah sini itu pakai perforated yang tadi saya sebutkan. Bagus gak? Bagus. Cuma kurang, laminarnya kurang baik. Walaupun sudah pakai HEPA filter, bagus. Tapi kalau di compare perhitungan velocity udara dari sudut sampai ke tengah itu pincang. Ada yang 1, ada yang 0,5, ada 0,7, ada 0,3. Nah, kita mengadopsi sistem yang ini. Nah, 2. Pakai homogeneous membrane layer. Kenapa kita lebih meyakinin kita punya lebih baik? Bukan lebih baik lah, yang lain juga baik. Cuma dengan homogeneous membrane layer, kita mengadopsi sistem laminarisator. Itu dari Eropa. Di sini ada 2 layer. Ada 2 layer membran. 2 layer membran. Ini yang mengakomodir supaya udara di atas plenum HEPA filter tersebut bercampur dan mempunyai tekanan yang sama. Ketika tekanan itu tidak setara di layar pertama, ada jarak sebagai laminarisator untuk mengkondisikan kalau kita bicara grafik, meratakan. Mereka meratakan semua layer ini. Sehingga udara yang keluar dari sudut sini sampai sudut sini, nah ini semua punya aliran yang sama. Otomatis kecepatan udaranya jadi sama. Dan seluruh zona yang di atas meja operasi benar-benar dapat velocity yang sama, volume udara yang sama. Jadi kalau pakai yang sebelah sini, kekurangannya udah tahu tadi. Sistemnya pakai perforated stainless, oke, bagus. Cuma kekurangannya dikit. Sistem aliran udaranya kurang merata. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan. Tekanan udara di bagian tengah dan di sudut tidak sama. Sehingganya cenderung terjadi velocity yang berbeda di seluruh zona HEPA filternya atau zona perforatednya. Nah, sementara yang di sini kita pakai mengadopsi homogeneous membrane layer. Kita pakai double membrane layer. Kenapa? Udara yang keluar melalui HEPA filter diakumulasikan di plenum. Terus ketika ada tekanan turun, disinilah fungsi laminarisator itu. Homogeneous membrane layer itu udara yang turun masuk ke laminarisator double membrane ini, sehingga udara itu dibagi merata ke seluruh zona. Jadi tidak ada tekanan udara dari salah satu titik. Nah, jadi kalau kita pakai adopsi 1,8 meter kali 1,8 meter, udara di 1,8 kali 1,8 itu sama yang keluar. Ya, apakah dia 2,4 kali 2,6? Sama. Jadi tidak ada yang lebih banyak, lebih cepat, tidak ada yang lebih lambat. Semua rata. Nah, ini ya guys, ini bukan tetet. Nah, ini contoh. Nanti saya tambahkan lagi beberapa foto hasil pekerjaan kami. Nah, bayangin kalau kamera operasinya pakai begini, otomatis kan lebih bersih, pakai homogeneous membrane layer. Kalau pakai stainless, ada satu masa kena bercak tangan, hitam, jelek.
dibersihin kurang kering jadi bercak. Ada satu masa kalau kadang-kadang stainlessnya kualitasnya tidak 304 timbul karatan, itu bahaya, sangat nggak bagus. Jadi kalau pakai ini benar-benar bagus, jauh lebih baik. Tapi bukan berarti sekali lagi yang lain oke. Cuma kalau kita bisa buat lebih baik, kenapa enggak ya. Nah, produk-produk kita ada nih buat ruang operasi. Kita pakainya apa saja. Satu nih, ini air shower. Ini bagus. Buat apa? Kita masuk ke banyak rumah sakit. Dimana kita masuk ke rumah sakit itu kita harus menggunakan APD rumah sakit, baju khusus ruang bedah, tutup kepala, masker, dan baju APD-nya mereka. Supaya apa? Kita tidak membawa kuman dari luar ke dalam kamar operasi. Kita wajib ganti. Nah, masalah yang terjadi ini belum ada. Jadi hanya ganti baju masuk. Nah, kita bisa tambah pencegahan, proteksi dengan menggunakan air shower. Gimana caranya? Kita akan masuk ke air shower. Masuk ke air shower, kita akan disterilkan. Baru kita ganti pakaian. Atau bisa juga dengan setelah kita ganti pakai semua, kita masuk ke alat ini lagi, air shower. Benar-benar disterilin, baru masuk ke zona steril atau semi steril. Ini akan sangat membantu sistem tata udara pertama. Kedua, akan banyak membantu pencegahan calon-calon infeksinya itu. Kuman-kuman akan semua tersaring, akan ditangkap di air shower ini. Ingat, bukan disinfektan chamber. Kalau disinfektan chamber, semprotin chemical, kita mungkin matanya bisa iritasi. Kalau kena luka, itu bisa iritasi. Tapi ini enggak, benar-benar udara yang terfiltrasi dengan HEPA filter yang dikeluarkan dari jet nozzle, disemprotkan ke seluruh badan kita dari atas kepala sampai kaki. Nah, yang kedua ini passbox. Ya, kalau udah main rumah sakit udah tau lah passbox itu seperti apa, fungsinya apa. Buat kita masukin alat, mungkin buang linen kotor. Kalau di antara kamar operasi dengan koridor kotor, kita pasang supaya buang linen kotornya. Kalau di pintu masuk atau di koridor sterilnya, mungkin buat masukin alat atau tambahan BHP. Jadi pintu itu tidak selalu terbuka, karena kan pintu itu tidak sembarangan bolak-balik. Setelah prosedur operasi dimulai, kan pintu sebenarnya tidak boleh sering-sering buka atau tidak boleh dibuka sama sekali. Cuma kalau ada kekurangan bahan-bahan, dengan adanya intercom di dalam, bisa barang dimasukin melalui passbox. Passbox ini punya sistem interlock. Fungsinya interlock apa? Mencegah kontaminasi. Balik lagi dari tadi kita ngomongin pencegahan infeksi dan kontaminasi udara. Jadi dengan metode interlock itu apa artinya interlock? Ketika suatu pintu dibuka, pintu yang berikutnya tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Jadi setelah pintu dibuka, mungkin petugas masukin alat. Setelah masukin alat, ditutup, baru petugas di dalam bisa buka pintu dalam, ambil alatnya. Oke, paham ya? Di dalam passbox biasanya dilengkapi dengan UV. Ada lampu UV-nya. Sehingga yang masuk itu kena UV, kalau ada virus itu mati. Ada bakteri, mati. Passbox yang ini apa bedanya? Nah, passbox ini punya kecanggihan beda. Jadi kalau fungsi yang pertama ini adalah air shower, fungsi yang kedua adalah passbox, yang ketiga ini air shower sama passbox jadi satu alat. Keren gak guys? Keren guys. Lab boleh pakai, kamar operasi boleh pakai, operasi mata lebih penting lagi. Jadi alat atau barang yang dimasukkan benar-benar disterilkan dulu. Jadi bukan hanya orang yang disterilkan, bukan hanya barang, tapi semuanya all in one. Bedanya ini bukan buat orang. Kalau ini buat orang, ini buat alat. Ya.
dua model, silakan pilih. Nah, sobat, kalau mau lihat proyek kita, ya, Bapak Ibu dokter, para kontraktor, konsultan, teman-teman, petugas perawat. Nah, kalau mau lihat project list kita, nih, www.kontraktorhvac.com project list/hospital. Kita selalu update, dan jangan lupa kita punya blog, YouTube, follow. Nah, ini project-project kita sudah kerja di mana aja. Nanti foto-foto tinggal lihat ya. Kita setelah ini nanti tampil foto-foto atau video masing-masing rumah sakit, kamar operasinya sudah kita kerjakan di mana bagusnya. Nah, kita mulai proyek kamar operasi itu di 2019. Proyek kita di mana aja? Satu, di Rumah Sakit Nias atau Gunung Sitoli. Itu kita membantu pihak rumah sakit mengadopsi sistem HEPA filter dengan budget yang terbatas. Tapi ya kita harapkan benar-benar itu tersampaikan. Kedua, Rumah Sakit Salatiga. Itu kita berkolaborasi dengan produk Jerman, Integromed. Hasilnya luar biasa bagus. Nah, kalau ada teman-teman mau visit atau sudah pernah visit, nah di sana juga ada sound system. Kita bisa dioperasi sambil dengar lagu. Mau lagu jazz, mau lagu pop, R&B, semua dangdut juga bisa. Rumah sakit daerah Simelu, RSUD Simelu, walaupun di ujung, tapi nggak mau kalah guys. Dia pakai produk Itali. Emotinya dari Adam. Bagus, keren. Di Maba, Halmahera Timur, ujung. Sekarang itu ibu kotanya Halmahera Timur, namanya Maba. Kita bikin satu kamar operasi di sana. Itu pakai produk Emoti juga dengan sistem tata udara terkontrol. Videonya ada. Tinggal dilihat nanti. Rumah Sakit Alisan keren banget. Pakai apa? Full tempered glass, colorful. Videonya ada. Keren. Bisa main lagu, bisa. Bisa main jadi tempat dansa, bisa. Ada lampu RGB yang colorful. Sistem tata udaranya sudah pakai ISO 6. Pakai chiller 2018 standarnya. Bagus. Itu keren. Produk AHO kita itu kita pakai yang full stainless dengan kategori bisa kita bilang itu yang terbaik. Full stainless, interior, eksterior. Produk di dalam juga full stainless. Pakai water eliminator, pakai sun attenuator, benar-benar silent di dalam. Jadi total yang dioperasi juga sangat kedap. Yang satu lagi di belakang saya ini Rumah Sakit Kawali. Itu ada 3 kamar operasi. Produk dari Adam Itali. Ya, BKKM Cikampek ada. Itu buat ruang operasi mata. Ada 2 unit di 2020. Rumah Sakit Lebong di Bengkulu. Oke. Columbia Asia Hospital. Itu ada 5 kamar operasi. AHU-nya kita ganti. Kamar emotinya tetap pakai yang lama, tapi sistem tata udara dari yang standar kita ganti jadi yang interiornya bagian dalam AHU-nya stainless steel. Benar-benar steril. Jadi seperti yang tadi dibilang, punya budget, kita kondisikan sesuai budget. Tapi dengan tidak mengurangi kebutuhan, dengan tidak mengurangi tujuan akhir. Rumah Sakit Labuan Baji itu di Makassar. Rumah Sakit Selewagang Maros sekarang sudah ganti nama, tapi ini di Maros di daerah Makassar juga. Ada Rumah Sakit Kumpulan Pane itu di Tebing Tinggi. Oke, itu di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dekat kampung saya. Di 2021 kita keliling lebih banyak lagi. Jadi di Jalan Abidin Banda Aceh ada 4, itu kolaborasi dengan KLS Martin Jerman. Al Ihsan Jawa Barat ada 2 kamar operasi juga pakai full tempered glass tahun ini. Pakai standar yang sama. Mantap guys. Pangandaran itu daerah Jawa Barat, kita bikin kamar operasi. Itu kolaborasi dengan produk Integro
Integromat Jerman. Kolaka Utara ada dengan Nexus Prancis. Kita bikin 2 kamar operasi. Videonya mantap guys, tinggal dilihat. Di Rumah Sakit Soekarno Bangka Belitung 1 tahun ini, tahun 2021. Itu dengan produk dari Nexor. Buton Selatan ada 2 kamar operasi. Itu kolaborasi dengan sekali lagi Integromat lagi Jerman. Nunukan Kalimantan. Ini. Saya geser dikit guys. Nunukan Kalimantan Utara ada 3. Kolaborasi dengan Integromat Jerman. Jadi kita banyak kolaborasi dengan produk-produk Eropa sih sebenarnya. Produk-produk lokal ada mungkin sedikit tapi ada. Nah, jadi beberapa yang ini kita memang kolaborasi dengan modular operating theater dari Eropa. Rumah Sakit Umum Daerah Landak itu pakai produk Adam, itu daerah Kalimantan Barat, itu produk Adam. Rumah Sakit Prima Husada Cipta itu dengan produk lokal. Rumah Sakit daerah Kabupaten Simulo tahun ini ada 2 dengan Motek dari Prancis. Tahun ini 2022 kita mulai 2 untuk Kabupaten Nrekang, itu daerah Sulawesi Selatan, sekitar 4 jam dari kota Sulawesi atau Makassar. Dan Rumah Sakit Haji Medan itu bikin kamar operasi untuk COVID. Oke, itu pengalaman kita. Kalau ini proyek-proyek ruang isolasi, mungkin ya nanti kita bikin versi yang berikutnya. Untuk ruang isolasi, kita supply barang-barang HEPA portable ke banyak rumah sakit, air shower juga. Nah, ini buat teman-teman kalau mau belajar, soalnya ada dasar hukum yang mengakomodir ini semua. Pedoman teknis prasarana rumah sakit tahun 2012, 2016, 17, 18, 19. Asraya ada, Asraya itu dari internasional, kayak Asosiasi Internasional tentang Sistem Navigasi dan Tata Udara. Nah, ITB Bandung juga ada. Nah, jadi kalau dari pihak rumah sakit atau teman-teman, kontraktor, konsultan yang pingin kita bantu atau kita mungkin bisa kerjasama untuk merancang suatu kamar operasi. Nah, kita perlu data ini. Boleh sharing. Pertama, desain rencana denah bangunan. Berapa kali berapa, koridor bersih di mana, koridor kotor di mana. Dan kalau memang memungkinkan, di mana posisi mesin bisa ditaruh AHU-nya. Kedua, foto sekitar. Jadi kalau memang lokasinya mungkin di Banda Aceh, di Jakarta, di Medan, di Makassar, di Bali, 5 tempat, kita punya tim yang bisa survei langsung. Tapi kalau memang di luar ini, supaya kita menghemat waktu, boleh teman-teman atau para rekan boleh kirim ke kita foto, desain dan foto, sehingga kita bisa bantu merancang lebih cepat. Rekomendasi ketinggian plafon minimal 3 meter, ketinggian lantai minimal 4 meter, bisa lebih bagus, apalagi sampai 5-6 meter, dari lantai pertama sampai ke atas, dak atasnya. Kalau nggak bisa ya minimal 4. Bangunan lama, kalau memang ini adalah bangunan rumah sakit lama, kamar operasi yang lama, mau dibuat, boleh. Kasih tahu, jika mau dimanfaatkan sistem yang lama, sistem lamanya seperti apa, sharing info ke kita, nanti kita bantu. Kalau memang masih bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Rekomendasi berikutnya, pakailah pintu dan ceiling yang kedap. Kalau bisa, ya kita bisa bantu provide. Kalau memang sudah ada, buatlah pintu atau ceiling yang benar-benar bagus. Ya, sisanya ya ini 2. Pakailah konstruksi yang kuat pada ceiling dan dinding, lantai yang steril. Bisa pakai vinil, bisa pakai epoxy. Ya, ayo sama-sama kita buat sesuatu yang lebih baik dan benar.
semua benar, tapi kalau bisa lebih baik kenapa enggak? Oke, sudah selesai paparan kita, sharing informasi dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, comment, and like. Thank you.